Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Naiko Hidroponik. Salam hijau, salam pertanian. Oke sahabat Naiko Hidroponik, pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing dan berbagi bagaimana agar tanaman selada bisa tumbuh dan mekar seperti ini. Saya akan membagikan tips agar tanaman selada ini bisa tumbuh secara maksimal seperti yang ada pada video ini. Namun sebelum kita lanjut, silakan sahabat Naiko Hidroponik bisa subscribe channel ini karena di sini saya akan banyak berbagi soal hidroponik. Nah, oke, baik sahabat Naiko Hidroponik, sebelum kita melakukan penyemaian benih, terlebih dahulu memang yang harus Anda lakukan untuk proses penanaman selada, kita perlu memilih benih yang sesuai dengan benih yang bagus, yaitu benih yang pada saat proses perendaman itu benih tenggelam ya. Seperti dalam beberapa video kami sudah jelaskan bagaimana melakukan proses pembenihan, nanti bisa dicek di description. Nah, untuk tanaman selada bisa tumbuh dan mekar seperti ini, yang Anda harus lakukan adalah yang pertama, kita harus cepat memindahkan benih sesuai dengan takaran dan waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang ditentukan itu yaitu pada saat kita melakukan proses pembenihan, setelah benih berkecambah kurang lebih 1-2 hari. Jadi setelah kita menanam, kemudian benih itu tumbuh, kita harus lakukan proses pemindahan ke tempat pembesaran, yaitu setelah kita pindahkan ke rock wall. Jadi ini sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan tanaman agar bisa berkembang, karena ini tanaman merupakan tanaman umur pendek sehingga perkembangan daripada tanaman itu cukup cepat dan memang harus kita juga melakukan proses pemindahan dengan cepat. Ini adalah setelah 3 hari kita pindahkan, dan ini sudah kurang lebih tanaman sekitar 1 minggu yang lalu kami pindahkan ke tempat pembesaran. Jadi inilah tampilan dari tempat pembesaran kami atau pembibitan tahap kedua. Kemudian setelah dari tahap kedua yaitu tempat pembesaran, tanaman harus kita pindahkan ke instalasi hidroponik walaupun jaraknya masih sangat dekat, yaitu kurang lebih dari diameternya itu 15 cm. Jadi memang tanaman ini walaupun masih dekat tidak masalah, yang penting kita sudah pindahkan ke instalasi hidroponik. Jadi Anda lihat jaraknya ini antara satu tanaman dengan tanaman yang lain ini cukup dekat, tidak masalah karena memang kita harus cepat memindahkan ke tempat atau instalasi hidroponik. Seperti ini Anda bisa lihat untuk jarak tanaman yang ada di tempat kami itu kurang lebih sekitar 15 cm dari diameter instalasi hidroponik kami. Nah, setelah tanaman berumur kurang lebih 3 minggu, ini harus dipindahkan ke instalasi yang jaraknya lebih jauh lagi, yaitu di instalasi yang jarak antara satu tanaman dengan tanaman yang lain yaitu kurang lebih 20 cm, sehingga jarak yang ideal yaitu 20 sampai 25 ya, jarak yang memang dibutuhkan untuk tanaman yang sudah hampir panen. Kita perlu meletakkannya dengan jarak yang jauh sehingga space tanaman itu bergerak dengan bebas antara jarak tanaman satu dengan yang lain, sehingga perkembangan daripada tanaman tersebut lebih leluasa dan bisa tumbuh dengan baik. Karena ketika tanaman itu terlalu dekat antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, tanaman itu akan
mengalami proses yang namanya kutilang, karena penerimaan baik dari sisi proses penyerapan sinar matahari dan nutrisi itu sangat berpengaruh ketika tanaman terlalu dekat kita tanam. Nah, sehingga di sini di kebun kami mengambil jarak yang minimal itu 20 cm, yaitu antara titik satu tanaman dengan yang lain berjarak sekitar itu, sehingga kita perlu membutuhkan daya mesin atau air yang cukup kencang, sehingga apabila instalasi kita terlalu panjang, kita butuh tekanan air yang cukup kencang seperti ini. Ini berfungsi agar atau proses penerimaan nutrisi itu, penyerapannya bisa diterima dengan baik, sehingga proses penyerapan nutrisi itu bisa sampai di tanaman yang bagian ujung itu bisa dengan cepat, sehingga penyerapan nutrisi akan dilakukan dengan baik oleh tanaman yang ada di bagian ujung daripada pipa.